Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Mael. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang maksimum dan minimum fungsi dua variabel. Ya, jadi kalau kita punya titik ya x0, yang merupakan anggota daerah asal df, maka ada tiga nih ya. Yang pertama, fx0, adalah nilai maksimum global dari f pada df ya, jika fx0-nya lebih besar sama dengan fx, y untuk setiap x, y-nya anggota df. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi fx0, y-nya besar sama dengan fx, y untuk setiap x, y-nya anggota daerah asalnya. Nah, untuk nilai minimum yang membedakannya cuma di sini ya, fx0-nya, y0 lebih kecil sama dengan fxy, untuk setiap xy-nya merupakan anggota dari daerah asal. Kemudian yang ketiga bahwa fx0, y0 adalah nilai ekstrim global dari f pada df jika ia merupakan nilai maksimum global atau nilai minimum global. Jadi ini definisi yang fundamental yang harus kita ingat ya. Ya. Nah, definisi ini kata global ya. Di sini ada global, kita bisa ganti dengan lokal pada I1 dengan I2. Jadi kita hanya memerlukan bahwa pertidaksamaan berlaku pada N iris S dengan N-nya adalah suatu daerah di sekitar X0, Y0. Jadi S-nya ini adalah nanti syarat ya, daerah ini ya, daerah yang menjadi topik pembicaraan kita. Oke, kita lanjut. Ya, jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini kira-kira ya. Jadi maksimum ini yang paling tinggi ya. Jadi maksimum global. Kemudian yang paling kecil itulah minimum global. Nah, ada istilah maksimum lokal dan ini berarti untuk daerah sekitaran ini saja yang ditunjuk pakai ini ya. Warna hitam ini berarti ini di sekitaran yang timbul ini aja yang maksimum dia. Nah, begitu yang paling ujung ini ya, sekitaran ini saja yang maksimum lokal. Nah, sama dengan minimum lokal berarti di sini aja yang menonjol di bawah yang kecil ini, di sini saja gitu ya. Nah, jadi kalau global berarti secara umum, kalau lokal berarti untuk daerah tertentu saja. Oke, mari kita perhatikan lebih lanjut ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya di mana nilai ekstrim muncul ya? Di mana nilai ekstrim muncul? Ya, jadi titik di mana kemungkinan terjadi nilai ekstrim itu disebut dengan titik kritis. Nah, titik kritis itu biasanya ada 3. Nah, yang pertama dia berada di titik batas daerah asalnya. Terus yang kemudian ya, yang kedua itu adalah di titik stasioner ya. Apa itu yang dimaksud dengan titik stasioner? Berarti x0, y0 merupakan titik stasioner. Ini ya, vektor gradien ya. Ya, vektor gradien f ini x, y0, titik x, y0 itu sama dengan 0 jika dan hanya jika turunan parsial terhadap x titik x, y0 sama dengan 0 dan turunan parsial terhadap y di titik x, y0 sama dengan 0 juga. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah kita melihat di titik singular. Itu apa? Jika turunan atau vektor gradien ya, atau turunan berarah ini x0, y0 itu tidak ada gitu ya, di titik tertentu ya. Oke, jadi yang 3 ini yang harus dicek gitu ya. Nah, dan biasanya yang ketiga ini ya yang terakhir kita cek ya, kalau ada. Oke, nah kita lihat bagaimana kita menguji ya nilai ekstrim itu. Jadi untuk menguji apakah titik kritis terjadi nilai ekstrim, kita gunakan uji turunan parsial kedua. Nah, yaitu ya misalkan fx-nya mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu di sekitar x0, y0, maka turunan
turunan atau vektor gradient x0 titik x0, sama dengan 0. Dan yang ininya adalah D ya. D sama dengan atau dx0, itu sama dengan turunan parsial terhadap x, dilanjutkan lagi terhadap x di titik x0, dikali dengan turunan parsial terhadap y, dilanjutkan lagi dengan terhadap y lagi di titik x0, itu dikurang dengan turunan parsial dari f terhadap x, kemudian dilanjutkan terhadap y x di titik x0, nanti itu dipangkatkan dengan 2 ya. Jadi ini rumusnya ya, harus diingat ini ya, itu D itu ya. Maka kita akan melihat dari D ini, D yang kita peroleh ini nanti ada ya kondisi seperti ini ya. Jadi jika D-nya besar dari 0 dan turunan kedua tadi x tadi fxx itu adalah di titik x0, lebih kecil dari 0, maka kita bisa menyimpulkan fx0, nilai maksimum lokal. Nah, kalau D-nya besar dari 0, yang kedua ya, turunan parsial terhadap x, lanjutkan lagi terhadap x, x0, nya lebih besar dari 0, maka fx0, merupakan nilai minimum lokal gitu ya. Nah, itu. Yang ketiga, jika D-nya kecil dari 0, maka fx0, bukan nilai ekstrim atau sering juga 0,0 disebut titik pelana ya, atau titik pelana di sini. Jadi x0, disebut dengan titik pelana ya, bukan 0,0 di sini ya. Dan yang terakhir, jika D-nya sama dengan 0, kita tidak bisa menarik kesimpulan. Nah, oke. Jadi ini 4 kriteria yang harus diingat. Oke, ya kita lihat contohnya supaya lebih paham. Jadi kita misalkan disuruh menentukan titik kritis dan nilai ekstrim beserta jenisnya dari fungsi 2 variabel fx, fx, y, 2x pangkat 4 dikurang x kuadrat tambah 3y kuadrat. Oke, apa yang kita lakukan? Nah, tentunya mungkin mencari ini ya, turunan parsial terhadap x, seperti ini ya, 8x pangkat 3 dikurang 2x, kemudian parsial terhadap y, 6y, turunan parsial f terhadap x tadi, dilanjutkan lagi terhadap x ya, jadi fxx itu 24 ya, jadi ini 3 kali 8 ya, 24x kuadrat, turunan dari min 2x terhadap x kan 2 ya. Nah, kemudian terhadap turunan parsial x yang tadi kita lanjutkan terhadap y. Nah, jadi 0 ya, karena di sini 24x kuadrat dikurang 2 itu tidak ada y-nya kan, berarti dianggap konstanta. Maka turunnya adalah 0. Nah, kemudian tadi turunan parsial terhadap y, kita lanjutkan lagi terhadap y, didapatkan 6 ya. Oke. Ya, sekarang titik kritisnya dalam hal ini titik stasioner ya. Ya, titik kritisnya dalam hal ini adalah titik stasioner diperoleh dengan menyelesaikan persamaan ya. Ya, tadi kan dia turun di 3 kriteria tadi ya, titik batas dari DF itu, kemudian titik stasioner, kemudian titik singular ya. Nah, ini juga berarti yang stasioner kan ini syaratnya bahwa turunan parsial terhadap x itu sama dengan 0 dan turunan parsial terhadap y sama dengan 0, sehingga kita dapatkan ya, jadi 8x pangkat 3 ini kurang 2x sama dengan 0. Jadi kita dapatkan ya seperti ini ya, menyelesaikan persamaan seperti ini. Kita dapatkan x0-nya sama dengan x sama dengan 0 dan x yang lain adalah plus minus setengah. Jadi ada 3 nih. X sama dengan 0, x sama dengan minus setengah, x sama dengan setengah. Itu yang untuk parsial terhadap x ya. Sekarang parsial terhadap y ini sama dengan 0, kita dapatkan 6y sama dengan 0. Berarti ya y-nya sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan titik stasionernya. Nah, untuk yang di atas tadi kan apa? 0,0, ini x-nya 0, berarti y-nya 0 kan? Min setengah, 0, min setengah, 0, terus min setengah, 0 gitu ya. Atau ini boleh terbalik ya, setengah, 0 atau min setengah, 0. Terus yang untuk yang di bawah ini, pada saat y sama dengan 0, berarti kan juga titiknya juga 0 gitu ya. Nah, gitu ya. Titiknya 0 berarti kita dapatkan x-nya juga 0. Jadi sehingga ya harusnya 4, tapi dalam hal ini karena kebetulan sama juga ya 0,0 titiknya, maka cuma 3 gitu ya. Oke, nah kita perhatikan berikutnya.
mencari D ya, mencari nilai ya, nilai di titik-titik stasioner tadi ya, sehingga kita dapatkan. Nah, kita lihat kembali ininya, kita tuliskan kembali ya yang tadi turun parsial tadi ini, sehingga kita dapatkan di titik stasionernya 0,0 berarti fxx sama dengan min 2. Kenapa? Ya tinggal jalankan aja kan, x-nya 0 berarti kan 24 kali 0 kuadrat ya, dikurang 2 berarti itu berapa? Minus 2. FYY kan ini ya 6, berarti apapun titiknya tetap 6 ya, karena konstanta. Dan yang terakhir fxx nya adalah 0 ya. Ini ya tinggal menjalankan tadi ya rumus yang D sama dengan itu ya, D sama dengan kan fx x ya, x 0,0 dikali dengan FYY ya, FYY dikurang dengan fx-nya dikuadratkan ya, sehingga dapatkan dia min 2 kali 6 dikurang 0 kuadrat sama dengan min 12. Nah, artinya apa nih? D-nya kecil dari 0. Kalau gitu apa kesimpulannya? F00 bukan nilai ekstrim, atau 0,0 ini disebut dengan titik pelana gitu ya, seperti ini. Yang kedua, dengan cara yang sama, berarti tinggal kita masukkan aja setengah koma 0 ke fxx, fyy, fxx, dapatkan jadi seperti ini ya. Nah, coba aja ya, kita coba satu ini, berarti yang ini berarti 24, ini kan 24 kali setengah kuadrat ya, jadi 24 kali seperempat, jadi 6 kan, 6 kurang 2 jadi 4. Nah, dapat 4 ini. FYY nya mana? FYY nya berarti kan 6, nah, tetap, terus fx nya jadi 0 juga gitu ya. Kenapa? Karena karena sudah diketahui dari sini ya, fxy nya kan sudah diketahui. Nah, sekarang D nya berarti 4 kali 6 dikurang 0 kuadrat jadi 24. Kalau gitu kita katakan F, karena ini D nya besar dari 0, maka dia kriteria yang kriteria yang pertama ya, D besar dari 0 ya. Oke, seperti ini, maka dia minimum lokal ya. Nah, ini juga sama, dapatkan ya F min setengah koma 0 itu adalah min 1/8 ya. Berarti ini nilai minimum lokal ya, seperti itu. Jadi ini kita konfirmasi terhadap nilai D yang 4 tadi ya, D besar dari 0, D kecil dari 0, dan D sama dengan 0, begitu ya. Oke ya, oke, jadi begitu, sehingga kita dapatkan soal seperti itu, jawabannya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut soal kedua. Tentukan nilai ekstrim global yang jenisnya gitu ya, dari fx, y sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat tambah 1. Pada S-nya adalah himpunan pasangan x, y, di mana x kuadrat tambah y kuadrat kecil sama dengan 1. Oke, apa yang kita lakukan? Jadi di sini adalah nilai ekstrim global ya. Ya, sama, kita cari dulu turunan parsial terhadap masing-masing x dan y seperti ini ya. Fx-nya 2x, fy-nya adalah min 2y. Sehingga kalau kita turunkan sekali lagi jadi 2. Ya, yang tadi fxx 2, fy-nya berapa? Atau sebelumnya kita cari dulu fxy-nya berarti 0 kan? Fy-nya berarti min 2. Nah, titik stasionernya kita menyelesaikan persamaan fx x, y sama dengan 0 ya. Sama tadi fy-nya x, y sama dengan 0, sehingga dapatkan 0,0. Oke, jadi 0,0. Nah, sekarang kalau kita perhatikan 0,0 ini terletak di daerah S ini. Coba aja, misalkan 0,0 kita masukkan ke sini apa? 0 kuadrat tambah 0 kuadrat berapa? 0 kan? 0 kecil sama dengan kecil dari 1 gitu ya. Berarti benar, dia berada di daerah S. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya, fakta berikutnya bahwa F 0,0 artinya titik 0,0 kita masukkan ke dalam fungsinya,
Berarti kita dapatkan adalah 0 kuadrat dikurang 0 kuadrat sama dengan tambah 1 ya. Jadi sama dengan 1 ya. F 0,0 sama dengan 1. Terus untuk titik batasnya, nah karena tadi S-nya ini kalau kita lihat kan dia ini bentuk kayak ini apa? Lingkaran satuan gitu ya, ke dalam gitu ya. Makin terus pokoknya ada lingkaran berjari-jari satu, terus dia yang diarsir sebelah dalamnya gitu. Oke, sehingga kita bisa memisalkan bahwa batasnya itu kan yang pas lingkaran luarnya itu ya. Nah, kita bisa misalkan X-nya sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T. Kenapa? Karena cos T kita masukkan ke dalam X apa jadi? Cos kuadrat T ditambah dengan sin kuadrat T kan 1 gitu ya. Jadi memenuhi ya. Memenuhi menjadi batasnya. Sehingga kita bisa merubah fungsi tadi, fungsi fx, y sama dengan x kuadrat dikurangi kuadrat tambah 1 ini menjadi ft dalam t saja ya. Nah, cos kuadrat t dikurang, kita ganti x-nya ya, cos kuadrat t. Nah, kemudian kita kurang dengan kita ganti y-nya dengan sin tadi, sin kuadrat t tambah 1. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan jadi untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum F pada S itu kita turunkan ya. F itu yaitu yang pertama turunan pertama F aksen T itu adalah min 2 cos T sin T ya. Jadi turunan dari cos kuadrat T ya. 2 kali cos T dikali min sin T. Jadi minnya kita pindahkan ke depan. Terus yang turunan dari sin kuadrat T apa? 2 sin T cos T. Nah, jadi karena kurang ya jadi begini ya. Nah, ini yang sama dengan 0. Sehingga kita sederhanakan ini kan jadi min 4 cos T sin T. Terus ini sendiri, min 4 cos T sin T itu kan sama dengan apa? Min 2 kali 2 cos T sin T. Atau min 2 kali 2 sin T cos T. 2 sin T cos T apa? Sin 2T. Nah, jadi sehingga min 2-nya kita bagi ya, 0 bagi min 2 atau sama-sama bagi min 2 kan jadi tinggal 2 sin T cos T atau sama dengan sin 2T. Sehingga kita dapatkan sin 2T-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita mencari T-nya. Oke, 2T ini kemungkinan sin berapa yang sama dengan 0 kan gitu ya. Sin 2T sama dengan 0, berarti sin berapa yang 0? Kemungkinannya kan sin 0, sin V, sin 2V, sin 3V gitu. Jadi nanti itu aja. Sebenarnya ada lagi cara yang lain tapi lebih panjang. Nah, sekarang kita langsung tebak aja yang mana aja gitu ya. Sehingga kita dapatkan dari 4 ya persamaan ini, berarti kita dapatkan untuk yang pertama T-nya sama dengan 0, yang kedua T-nya sama dengan V per 2 dari sini ya. Yang kedua T-nya sama dengan 2V per 2 atau sama dengan V. Dan yang terakhir T-nya sama dengan 3V per 2 atau 3 per 2V. Oke, itu kita dapatkan. Nah, sekarang kita cari X-nya. Tadi kan karena dia dalam X, untuk T-nya sama dengan 0, untuk T sama dengan 0, tadi apa X-nya? X-nya kan apa? X sama dengan sin T. X sama dengan cos T. Berarti X sama dengan cos T. X sama dengan cos 0. Berapa? Cos 0, 1. Y-nya apa? Sin T. Sin 0 berapa? 0. Nah, kita dapatkan X-nya 1, Y-nya 0. Terus setelah baru kita masukkan ke fungsi awal tadi, F 1,0. Nah, tadi apa? X kuadrat dikurangi kuadrat tambah 1 kan? Itu persamaan Fx-nya kan? Berarti 1 kuadrat dikurang 0 kuadrat tambah 1. Jadi 2. Nah, sekarang T-nya sama dengan V per 2. X-nya 0. Ya, V per 2. Cos V per 2 kan 0 ya. Nah, makanya X-nya 0. Sin V per 2 sama dengan 1. Jadi sekarang F 0,1 apa? 0 kuadrat dikurang 1 kuadrat tambah 1. Jadi 0. T-nya V 180. Cos 180 berapa? Minus 1. Maka dapatkan X-nya sama dengan minus 1. Y-nya sin 180. Jadi 0. Nah, sekarang F min 1,0. Kita masukkan ya. Min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1. Berarti 2. Dan yang terakhir dia T-nya 3V per 2.
kita dapatkan X sama dengan 0, Y sama dengan minus 1. Seperti ini ya. Dapatkan 0. Nah, ini. Nah, jadi ini titik stasionernya ya. 2 ini apa? Titiknya berarti 1,0, 0,1, min 1,0, 0, min 1 dan nilainya seperti ini. Jadi nilai maksimum globalnya apa? Sama dengan 2 ya. Di antara 4 ini yang paling besar kan 2 ya. 2 itu berada di titik 1,0 dengan min 1,0. Sedangkan nilai minimum globalnya adalah 0 ini ya, yang itu terdapat pada titik 0,1 dengan 0,-1. Oke, begitu ya. Jadi kita jalani ini ya, kita cari titik stasionernya, kemudian kita lihat. Nah, itulah nilai maksimum dan minimumnya. Oke, seperti biasa sebagai pemantapan, silakan kerjakan latihan ini, dan dalam mengerjakannya silakan hati-hati ya, hati-hati dan bisa insya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.